tentang apa itu taunya Danu itu setelah terjadinya kasus. Nah, taunya Danu, dan juga saya ada sedikit pengalaman yang kurang enak tentang masalah Danu. Oh, apa tuh Pak? Dia bisa diceritain? Jadi dulu itu waktu kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Misteri Mbak Suci. Kembali lagi bersama saya Suci, dan di samping saya ada Pak RT. Sahabat, karena tadi juga ada kegiatan ya Pak, siang hari, dan ini sebelum saya ke Jakarta lagi sahabat, saya menyempatkan waktu untuk ngobrol sebentar sama Pak RT. Nah tadi kan Pak, waktu pas siang itu kan ada kegiatan ya Pak di rumah TKP. Bahkan polis lain aja juga sudah dipasang kembali Pak. Gitu. Nah tadi saya lihat Pak RT ada membantu pihak polisian untuk membersihkan belakang TKP. Mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, pertamanya begini kan, itu acaranya siang. Sebenarnya saya nggak tahu persis, tapi pas sekitaran jam 11 saya berangkat ke kebun. Tiba-tiba di situ udah banyak ngumpul di kebun saya di belakang TKP anggota kepolisian dari Polda. Nah terus setelah itu saya disuruh untuk membantu membersihkan di sekitar TKP, di samping, depan, belakang. Cuman ke belakangnya nggak terlalu ke belakang. Cuman pada hari ini belum selesai. Itu akan dilanjut mungkin besok Minggu sampai hari Senin. Sampai hari Senin. Itunya pelaksanaan membersihkan tempat TKP. Adapun mungkin untuk dipakai apa saya kurang tahu. Cuman saya disuruh membantu membersihkan pakai mesin rumput sama warga juga yang ada di ini lapang futsal. Anak buahnya Pak Aep juga ikut bantuin. Tapi banyakan, cuman belum kelar lah untuk dilanjutkan. Mungkin besok sekitar jam 10-11 lagi. Gitu. Apa mungkin dari pihak kepolisian itu akan mencari sesuatu Pak? Kayak seperti misalkan barang bukti gitu di belakang TKP, makanya diminta dibantu untuk membersihkan di sana. Itu bisa kemungkinan iya, bisa kemungkinan tidak. Kenapa bisa di kemungkinan iya? Soalnya untuk di sekitar samping depan sampai belakang itu harus sampai benar-benar rumputnya bersih, kelihatan tanah itu. Ya mungkin kemungkinan untuk mencari sesuatu mungkin yang dibutuhkan oleh penyidik, iyalah kemungkinan gitu. Atau juga mungkin untuk apa itu kepentingan kelanjutan yang lainnya mungkin juga gitu. Cuman saya juga kurang tahu persis. Cuman katanya harus beres hari Senin siang gitu. Jadi persis 100% saya kurang tahu gitu. Terkait
Kalau misalkan pembersihan di belakang TKP itu ya Pak, saya jadi keingetan sesuatu loh Pak. Waktu Iya, iya, pas iya. pertama kali kita datang ke apa namanya ke Subang ya Pak, Iya, iya. Oktober 2021. Iya, Pada saat itu kan setelah 40 hari kedua almarhumah Pak. iya. Dan kebetulan kan kita juga baru pertama ketemu waktu Iya, itu ya Pak iya, ya. iya. Dan mungkin sahabat Misteri Mbak Suci juga masih ingat ya yang ngikutin saya tuh waktu itu kita datang memang dari Jakarta ke Subang ya itu Pak, mencari barang bukti malam-malam Iya, itu ya Pak ya, Iya, iya. di belakang TKP, dan tuh ditemanin oleh Pak RT dan warga ya Pak. Iya, Pada iya, saat iya. itu sahabat, sampai kita cari di belakang 50 meter lah ya dari belakang TKP ya, apa 20 lah, 20 ya, 20 meteran. sampai pakai mesin potong rumput Iya, ya. iya. Gitu sahabat Misteri Mbak Suci. Mungkin nanti bisa lihat lah, kita akan tayangkan di apa ya, kita mengingat gitu ya Pak ya, Iya. pada saat itu di bulan Oktober 2021. Nah nih Pak, sekarang ini kan lagi ramai lagi Pak, Iya. diperbincangkan kasusnya gitu, karena ada ditetapkan tersangka ya Iya. Pak, 5 tersangka, yang 3 pulang ya, tapi walaupun masih di dalam pantauan ya Pak ya, Iya. dan 2 itu dia ditahan ya Pak. Iya. Nah ini kan bermula dari pengakuan tersangka Danu ya Pak Iya, ya. iya. Nah ini tanggapan dari Bapak sendiri nih gimana nih Pak, terkait sekarang ini pengakuan Danu nih Pak? Saya pengen tahu nih. Kalau Danu itu kan pertama saya tahu namanya Danu itu satu setelah kejadian pembunuhan. Jadi sebelumnya pembunuhan, kebetulan kebun saya di samping rumah TKP ya. TKP, jadi saya sering ketemu, terus kadang-kadang saya mengasih sesuatu kepada Ibu Tuti, tapi saya nggak tahu nama itu, nama anak itu namanya. Hasil panen Bapak gitu kasih. Hasil panen saya suka ngasih. Nah terus kalau tentang apa itu taunya Danu itu setelah terjadinya kasus, nah taunya Danu, dan juga saya ada sedikit pengalaman yang kurang enak tentang masalah Danu. Oh, apa tuh Pak? Dia bisa diceritain. Jadi dulu itu waktu kejadian hari Rabu kalau nggak salah. Nah itu saya sempat di BAP di Polres. Nah di BAP di Polres berempat sama Pak Ujang, sama Dadar, sama Artia alias Gogo. Nah saya di BAP. Nah tidak lama kemudian kan isi di BAP itu kurang lebihnya, kalau saya itu taunya kejadian itu kan dilaporin sama Pak Ujang. Betul. Nah waktu itu saya lagi kerja di kebun, tiba-tiba Pak Ujang datang ke saya kurang lebih hampir jam 8-an. Pak Ujang berteriak memanggil saya, Pak RT, Pak RT. Terus saya hampiri, cuman saya ketemunya sama Pak Ujang dikarenakan manggilnya itu enggak kelihatan. Jadi pas keluar itu ketemu sama Pak Ujang itu enggak deket, ada jarak lah sekitar antara 7 sampai 8 meter mas sama Pak Ujang. Terus saya tanya, Pak Ujang ada apa? Itu Pak Ujang bilang ke saya, Pak RT, itu di rumah Pak Yesep banyak getih atau banyak darah bilangnya. Nah pada itu tanggapan saya sih nggak terlalu kaget lah gitu, anggapan saya biasa. Kata saya ya oke, saya akan ke sana, cuman saya mau nganter yang kerja dulu. Nah ceritanya seperti itu.
Nah, setelah itu saya nganter yang kerja, terus kebetulan yang kerja itu kan ada sebagian perempuan, ada sebagian laki gitu. Jadi saya nganterin dulu yang kerja laki. Nah, setelah itu baru saya ke TKP. Nah, setelah di TKP malah sudah lebih duluan orang lain gitu. Itu udah rame ya? Nah, udah rame. Nah, jadi saya mungkin udah sekitar jam 9 ya. Terus saya ke sana dikasih tahu sama warga, bahkan di dalam mobil Alphard ada kakinya. Setelah itu saya langsung lapor ke Polsek, tapi kebetulan ke Polsek udah ada yang lapor. Kronologis ceritanya kan seperti itu, kejadian asli sayanya itu. Nah, tiba-tiba setelah kurang lebih di BAP hari Senin, saya kurang agak sedikit lupa dikenakan udah lama, ini udah 2 tahun. Kurang lebih dari seminggu lah setelah BAP, tiba-tiba saya malam dijemput sampai 3 mobil. Itu saya dijemput sampai 3 mobil. Waktu itu sekitar jam 10 malam dibawa saya ke Polsek. Nah, setelah di Polsek itu saya sempat dimaki-maki sama apa itu, sama penyidik dari Polres itu. Jadi dia bilang ke sini, "Pak, Bapak itu kan selaku ketua RT, kok kenapa bisa bohong?" Itu bisa bohong. Dengan adanya udah capek-capek BAP, tapi yang di BAP Bapak bohong. Nah, itu saya kaget. Itu saya kaget gitu. Ini Pak, sekarang ada keterangan baru. Ini ada Mr. X katanya. Ini kata Mr. X, bahkan Bapak itu jam 6 sempat bantu-bantu bersih-bersih di TKP gitu, kata Mr. X. Ya, setelah itu saya kan sedikit marah, kata saya ke penyidik, cobalah saya temuin sama Mr. X. Ya, setelah itu agak cukup lama lah, nunggu hampir 1 jam, kurang lebih 1 jaman nunggu. Ya, tiba-tiba datang gitu yang dibilang Mr. X itu. Oh, ternyata yang dibilang Mr. X itu ternyata Danu. Itu ya, di situ saya sempat sedikit kecewa sambil marah-marah. Akhirnya Danu diamankan gitu sama kepolisian. Sampai saya di situ benar-benar marah, dikasih makan, dikasih apa, saya nggak nerima lah. Ya, akhirnya saya pulang sekitar jam 2. Nah, itu pengalaman saya tentang Danu, itu tentang Danu seperti itu. Jadi pada saat itu Bapak belum tahu ya yang namanya Danu itu siapa gitu ya? Waktu pas sebelum kejadian yang enggak, soalnya waktu kalau ada di rumah Ibu Tuti juga, saya kalau cuma mukanya tahu gitu. Mukanya tahu, cuman nggak tahu namanya. Lagi pula saya nggak pernah nanyain. Kalau mau ngasih sesuatu saya panggil, "Yang ini titip buat Ibu." Bahasa saya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ada hasil panen kayak tomat, nah gitu, suka ngasih lah kan, dikarenakan dekat gitu kan, termasuk di samping rumahnya saya ngepul di situ gitu. Ya. Itu kan tadi pengalaman Bapak ya sama Danu pada saat di awal-awal kejadiannya. Nah, tapi itu kan setelah kejadian itu akhirnya nggak selang berapa lama dari pihak penyidik juga sempat datang lagi ke saya. Kurang lebih 3 hari setelah saya di Polsek. Ya, di Polsek ada sedikit ya kemarahan lah seperti itu. Tidak lama penyidik datang lagi ke saya dan dia
berbicara lagi, Pak maaf yang kemarin ada kesalahan, Oh, bahasanya seperti itu. Ya udahlah, namanya mungkin eh, orang panik atau gimana mungkin lah, ya udahlah kalau memang begitu. Soalnya kan kalau saya itu kan bilangnya Pak logika lah, itu saya kan dikasih tahu sama Pak Ujang, saya lagi kerja, masa yang kerja, masa saya ke sana datang jam setengah 9 kok jam 6 udah di sana. Kan itu kan apa itu informasi yang menyesatkan lah intinya seperti itu. Iya. Nah ini terkait pengakuan Danu ya Pak, yang sekarang nih, itu kan pengalaman pribadi Pak RT lah dengan Danu. Nah sekarang terkait pengakuan Danu yang sekarang ini nih Pak, yang lagi rame banget ya Pak, sampai ada ditetapkan 5 tersangka ini. Nah ini menurut Bapak gimana nih Pak? Ya kalau menurut saya mah mudah-mudahan lah, mudah-mudahan atas kesadaran dia emang mungkin yang yang diterangkan sesuai yang dia alami. Jadi jangan sampai dia itu istilahnya mah memberi keterangan yang istilahnya mah karangan atau abal-abal. Di satu sisi akan tidak bisa memperlancar proses, juga dari ucapan itu kan akan mengorbankan orang lain yang belum tentu kebenarannya itu. Soalnya kan di dalam kasus ini memang istilahnya mah selama 2 tahun ini kan bukan berarti kasus enteng, ini kasus benar-benar susah juga lah itu untuk pembuktiannya itu, untuk pembuktian. Jadi untuk membuktikan kasus ini begitu lama dikarenakan mungkin kesulitan. Nah dengan sekarang ada pengakuan terbaru dari Danu yang sudah disebarin lewat media televisi semuanya langsung, termasuk ini ya mudah-mudahan yang saya harapkan ini benar-benar pengakuan Danu dari hati nurani dan asli yang dia lihat, yang dia alami. Jadi jangan dia memberi keterangan itu hanya informasi. Jadi saya harapkan yang diterangkan sama Danu tentang kasus ini adalah fakta gitu. Jadi fakta yang dia alami. Kalau informasi kan ya itu bisa karangan, bisa gimana gitu. Itu harapan saya. Kalau fakta memang namanya orang kalau punya fakta kejadian, jangankan 2 tahun, 4-5 tahun kalau menurut saya pasti masih ingat itu. Tapi kalau informasi kan karangan, mungkin ya 1 bulan 2 bulan bisa lupa. Jadi dengan pengakuan ini, harapan saya pengakuan Danu itu fakta, bukan informasi itu. Itu harapan saya. Dan mudah-mudahan jangan sampai menyesatkan orang banyak lah. Itu menyesatkan orang banyak, terus merugikan orang banyak. Harus benar-benar fakta yang dia alami, itu yang saya harapkan. Kalau dari warga sekitar nih Pak, warganya Pak RT nih, terkait pengakuan Danu ini ya, yang sekarang ini kan lagi rame nih ya Pak, terus ada yang ditetapkan 5 tersangka, itu bagaimana Pak? Dari warga sekitar Pak? Ya kalau tanggapan masyarakat gitu, tanggapan masyarakat ini, itu kan ya masyarakat mah kan sifatnya kan awam, itulah sifatnya awam. Jadi kadang-kadang kalau orang awam itu awam dengan hukum itu kan bisa benar juga bisa salah. Yang pertama, kalau tanggapan masyarakat mempelajari kasus kejadian ini itu, jadi saya tidak menuduh atau apapun, cuman kan anggapan masyarakat kan begini. Contoh
saya di rumah bertiga. Iya. Nah, di bertiga, satu saya, 2 istri, 3 anak. Nah, dari kondisi itu biasanya kalau misalkan satulah kunci rumah lah pokoknya. Iya. Ya, kalau kunci rumah itu kan kalau saya berangkat, saya taruh di tempat yang biasa. Ditaruh. Saya taruh, ya naruh kunci itu yang tahu hanya istri saya dan anak saya. Ya, seperti itu. Nah, kalau pembelajaran saya ngelihatnya ke sana. Nah, katanya menurutkan informasi, jadi apa itu kasus ini katanya pintu nggak rusak gitu. Ya mungkin lah di dalam artian ini istilahnya Diduga mungkin orang terdekat orang-orang terdekat ada kaitannya gitu. Mungkin soalnya kan itu bukan informasi tapi fakta kenyataannya, bahkan kunci tidak rusak, waktu malam masuk. Contoh, kalau saya keluar malam terus misalkan pulang jam 3, ketuk-ketuk pintu kan istri buka hordeng dulu. Iya. Nah, kalau orang lain kan nggak bakalan dibuka. Iya. Kan itu fakta, bukan informasi ya. Iya. Kalau informasi kan ya, bisa bohong lah gitu. Iya. Itu fakta seperti itu. Nah, itu penilaian masyarakat seperti itu. Jadi faktanya kemungkinan ya ini mah ada keterkaitannya orang dekat aja gitu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan orangnya, mungkin ya dengan alasan awam lah gitu. Bukan kalau pihak kepolisian mungkin lain lagi, itu kan ini kalau orang awam mah kesana lah intinya gitu. Nah, seperti itulah. Gitu ya. Berarti kalau dari Pak RT sendiri ya, harapannya seperti tadi ya Pak ya, semoga yang diutarakan Danu ini fakta. Iya, itu harapan saya itu. Ya Pak, ini yang terakhir nih Pak. Ya. Nah, sekarang sudah ditetapkan 5 tersangka nih ya Pak. Nah, ini harapan dari Pak RT sendiri terkait kasus ini gimana ya Pak? Ya, pertama-tama ini kasus kan udah berjalan tahun ketiga ya. Berjalan tahun ketiga. Ini udah cukup lama lah gitu. Termasuk saya juga udah apa tuh? Udah cukup lelah gitu. Nah, sekarang kalau ditanya harapan saya termasuk warga lah itu yang ada di sekitar sini, kan ini baru tersangka gitu. Kalau baru tersangka, saya sebenarnya sih kurang paham tentang hukum, kurang paham. Tapi harapan saya mudah-mudahan belum lama lagi harus sudah menjadi terdakwa itu. Nah, udah menjadi terdakwa. Jadi kan kalau udah jadi terdakwa mungkin kekuatan hukumnya udah tetap gitu. Tapi kalau baru tersangka ya bisa mungkin lanjut apa juga bisa juga seperti itulah. Harapannya mudah-mudahan harapan saya berikut warga yang ada di Dusun 2 Ciseti, termasuk khususnya di RT 18 lingkungan saya, ya mudah-mudahan dari 5 tersangka ini secepatnya dari pihak kepolisian bisa menjadi terdakwa. Itu harapan saya itu sama warga itu. Iya betul. Jadi sampai nanti di persidangan gitu. Iya, dan ditetapkan sebagai terpidana ya Pak ya. Pak, ini kan saya dengar lah ya Pak, maksudnya kok jadi keterusan ya sahabat. Ini saya baru keingetan nih, karena waktu pas awal-awal itu Pak, memang di sini tuh apa ya Pak, ininya masih kental ya Pak budayanya gitu ya Pak ya. Dan katanya kalau misalkan di hari Rabu itu agak susah untuk kalau misalkan mengungkap sesuatu ya Pak, kalau ada kejadian gitu. Rabu apa Selasa ya Pak ya? Rabu ya. Rabu malam. Nah, Rabu malam. Kebetulan ini tragedi di Jalan Cagak ini itu hari Rabu Pak. Dan terkait dengan jenazah pun juga kan ditumpuk ya Pak ya. Nah, itu apa gimana tuh Pak kalau soal itu? Jadi kalau tentang ini kan ini bukan teori secara ilmiah. Betul. Ini kadang-kadang kalau di kampung itu di sini kan
suka ada hitungan sama perhitungan gitu. Oh, iya. Di dalam artian biasanya ini kan bukan ketetapan gitu, bukan ketetapan atau kepastian. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada yang ngebunuh apa itu mayatnya di tangkubin, Oh, ditengkurupin atau ada yang ditelentangin gitu ya? di apa tuh diterentangin, itu ada semacam Histori gitu, Pak? gitu. Nah kebetulan saya sempat mendengar sendiri waktu ada obrolan-obrolan sama ya orang yang tahu pengalaman gitu. Katanya kalau mayat ditumpuk ini, mudah-mudahan ini mudah-mudahan kalau mayat ditumpuk persis seperti gini, kadang-kadang katanya Pak RT nggak bakalan kelar 1 tahun katanya. Itu saya percaya nggak percaya sih waktu dengar kata-kata itu, tapi setelah ternyata dengan berjalannya waktu, oh ya lebih 2 tahun. Tapi kata informasi mudah-mudahan di tahun ketiga ini insya Allah akan terungkap. Itu amin. Dengan ya ini kan bukan apa itu, bukan apa namanya, bukan kepastian, tapi namanya di kampung lah seperti itu. Ya, ada mitos hitung sama perhitungan. Kadang-kadang ada hari baik, hari jelek. Tapi kan kalau menurutkan hari kan semuanya nggak ada yang jelek. Ya. Tapi kadang-kadang kan misalkan orang mau nikah, oh jangan hari ini, terus kadang gitu ya. Itu seperti itulah. Mudah-mudahan dengan tadi dibilang ada mayat ditumpuk seperti itu, katanya di tahun ketiga lah insya Allah akan terungkap. Ya amin lah Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah, oke sahabat ya, terima kasih banyak Sama-sama. Pak RT. Sahabat nanti kita tungguin apa namanya acaranya juga ya Pak. Pak RT yeah, kan nggak tahu gitu, nanti acaranya ada apa di hari Senin atau Selasa. Nanti kita tunggu aja. Baik sahabat, habis ini kita mau langsung berangkat lagi ke Jakarta ya, karena mengejar waktu juga. Biasanya kalau jam segini kan macet ya Pak ya, masih macet. Oke sahabat, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.